Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita di pagi hari ini. Sebelum kita masuki dunia kerja kita mau baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersuka cita. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan yang telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, dan saatnya kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami baca, kami dengar, sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengajaran kepada kami, dan bukan untuk kami lupakan, kami lakukan dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Lukas 18:9 dikatakan begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ayat 13, dikatakan begini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, keadaan hati kita adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang dinilai Tuhan bukanlah rupa atau paras, bukan perawakan, bukan kekuatan, bukan kehebatan atau kepintaran, melainkan isi hati kita. Amin. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Itu tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Demikian juga di 1 Tawarik 28 ayat 9 dikatakan begini, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Sangat jelas sekali bahwa Tuhanlah yang menguji hati, seperti tertulis dalam Amsal 16 ayat yang kedua. Nah, untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Kristus memberikan suatu perumpamaan tentang dua orang yang berada di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah seorang tokoh agama yang tahu kebenaran, dia mengajarkan Taurat Tuhan, tetapi hatinya penuh kesombongan dan penuh dengan kemunafikan. Ia merasa bersih dari dosa dan tanpa celah.
Seperti yang dia katakan di dalam ayat 11 ya. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Di ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah Bapak Ibu, karena merasa dirinya sudah suci dan tidak bercacat celah, orang Farisi ini merasa tidak lagi memerlukan belas kasihan dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Sikap yang bertolak belakang ya justru ditunjukkan oleh si pemungut cukai yang dikatakan tadi di ayat 13, berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pengakuan jujur yang disertai dengan kerendahan hati yang ditunjukkan si pemungut cukai telah mengetuk pintu rahmat Tuhan. Nah, pemazmur menyatakan bahwa kurban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak dipandang hina olehnya. Itu di dalam Mazmur 51 ayat 19. Nah, Tuhan berkata, ya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Maksudnya pemungut cukai dan orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat dengan tegas Tuhan benci hati yang sombong, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Milikilah kerendahan hati dalam segala hal, biar ini menjadi karakter hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diajarkan sebuah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang pemungut cukai yang mengetuk pintu rahmat Tuhan. Dia mendapatkan belas kasihan Tuhan yang sangat berbeda dengan orang Farisi yang sudah merasa saleh dan suci sehingga dia tidak membutuhkan lagi rahmat anugerah dari Tuhan. Hari ini kami belajar sebuah kerendahan hati yang harus menjadi karakter hidup kami, sebab Engkau membenci hati yang sombong. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah